Halo, perkenalkan nama saya Dita atau biasa dikenal dengan Kamanin Dita. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat Aji Soko. Yang mana seorang Aji Soko ini adalah tonggak adanya aksara Jawa. Baik, kita mulai. Pada suatu masa di zaman dahulu, di daerah Medang Kamolan, ada seorang raja bernama Dewata Cengkar. Dewata Cengkar ini adalah raksasa yang berkuasa di daerah tersebut. Dewata Cengkar mempunyai hobi yang sangat aneh dan di luar kebiasaan karena dia gemar sekali memakan daging manusia. Kebiasaan tersebut bermula dari ketidaksengajaan juru masaknya yang ketika memotong-motong bahan makanan tidak sengaja memotong jarinya. Lalu potongan jari bersama darah itu tercampur di makanannya dan disajikan kepada sang raja. Sang raja merasa senang dan memuji masakan sang juru masak. Tetapi di hari-hari berikutnya masakan si juru masak ini terasa biasa saja. Kemudian si Dewata Cengkar penasaran, kenapa kemarin masakanmu enak tapi setelahnya aku merasa biasa saja. Apa rahasia masakanmu yang di hari itu, maksudnya di waktu itu kamu sajikan kepadaku dan aku bisa merasa sangat senang karena masakanmu kala itu sangat enak. Si juru masak tidak berani menjawab. Hingga akhirnya Dewata Cengkar mencari tahu dan memaksa si juru masak ini untuk mengaku. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya diketahuilah bahwa ketika itu ada potongan jari juru masak yang ternyata ikut termakan oleh Dewata Cengkar. Dari situ dia mulai penasaran dan mencoba memakan daging manusia, dan ternyata benar itu yang ia cari hingga dia punya kebiasaan memakan daging manusia. Dan sejak saat itu warga diwajibkan untuk menyediakan satu orang gadis atau perjaka untuk dimakan, untuk diberikan, untuk disajikan kepada si Dewata Cengkar ini. Akhirnya warga mulai resah, terutama orang-orang yang mempunyai anak gadis dan anak perjaka. Dan kabar itu menyebar kemana-mana sampai ke daerah Majeti. Yang kebetulan ada Aji Soko dan dua ajudannya yang sedang singgah di sana. Aji Soko adalah seorang pengembara yang datang dari negeri seberang. Ketika dia mendengar kabar itu dari orang-orang, dari para pedagang di sekelilingnya, kemudian dia penasaran dan memutuskan untuk datang ke Medang Kamolan untuk menemui si Dewata Cengkar. Dia berkata kepada ajudannya yang bernama Sembodo, jadi dia pamit pada Sembodo agar Aji Soko berniat ke Medang Kamolan untuk menemui Dewata Cengkar bersama satu ajudannya yang bernama Doro. Aji Soko ini punya ajudan dua, yang satu bernama Doro, yang satu bernama Sembodo. Yang diajak hanya si Doro, sedangkan Sembodo Aji Soko tugaskan untuk tetap berada di Majeti. Sembodo, aku akan ke Medang Kamolan untuk menemui Dewata Cengkar bersama dengan Doro. Kamu di sini saja. Pokoknya kamu di sini, tunggu aku di sini. Dan ini pusakaku. Tolong dijaga. Dijaga baik-baik. Jangan sampai pusaka ini jatuh ke tangan siapapun kecuali
aku sendiri yang datang untuk mengambil, pesan sang Aji Soko kepada ajudannya Sembodo. Sembodo menyanggupi. Dan kemudian Aji Soko berangkat ke Medang Kamolan bersama Turo. Di tengah perjalanannya, ketika mereka berdua kehabisan bekal dan mulai kelelahan, mereka memutuskan untuk singgah di salah satu rumah warga, yaitu di salah satu rumah sepasang suami istri yang sudah sangat tua, yang memiliki anak gadis bernama Roro Cengkek. Mereka dijamu luar biasa oleh si sepasang suami istri yang sudah sangat tua itu. Selesai mereka dijamu, sebelum melanjutkan perjalanan, Aji Soko minta izin untuk numpang ke belakang. Kebetulan pada saat itu anak gadisnya, si Roro Cengkek, baru saja selesai mandi. Kemudian tanpa sengaja mereka dipapasan di luar, maksudnya setelah si Roro Cengkek keluar, dia mau masuk ke kamar, mereka berdua berpapasan. Si Roro Cengkek kaget bukan main, karena dia tidak tahu bahwa ada tamu yang sedang bertamu di rumahnya. Dia kaget, kemudian kainnya tersingkap, terlihatlah kakinya, sedikit kakinya, dan kemudian dia berlari menuju kamar. Aji Soko melanjutkan perjalanannya menuju ke kamar kecil. Kemudian dia masuk ke situ dan tanpa sengaja dia mengeluarkan air mani. Skip cerita tentang Roro Cengkek. Lalu si Aji Soko melanjutkan perjalanan menuju Medang Kamolan bersama Turo. Sampai di sana dia menghadap Dewata Cengkar, lalu meminta sebidang tanah kepada Dewata Cengkar. Dewata Cengkar menjawab, "Seberapa tanah yang kau minta?" Kata si Dewata Cengkar, "Tidak banyak, Paduka, hanya selebar ikat kain di kepala hamba." Maksudnya, jadi Aji Soko kan pakai sorban. Sorban itu kan kayak kain yang dililitkan di kepala, dan dia minta tanah selebar sorban yang ia pakai. Aji Soko tertawa terbahak-bahak. Dia merasa itu permintaan yang sangat remeh-temeh. "Seluruh wilayah ini adalah milikku, kepunyaanku, dan kau hanya minta tanah selebar sorbanmu saja," kata si Dewata Cengkar. "Iya, Paduka Raja," jawab Aji Soko. Dewata Cengkar pun tertawa. "Tapi saya minta tanah ini ketika diukur, maksudnya saya minta ketika saya mengukur tanah seluas sorban saya, disaksikan oleh semua warga Medang Kamolan, Raja. Apakah bisa?" kata si Aji Soko. Dan Dewata Cengkar pun menyanggupi. Di suatu hari di mana hari itu disepakati, semua warga berkumpul untuk menyaksikan pengukuran tanah oleh Aji Soko. Dan ketika Aji Soko mulai mengukur tanah, mulai melepaskan sorbannya, kain itu dibentangkan mundur dan dikibaskan. Ternyata kain itu seperti tidak berujung, memanjang terus. Dewata Cengkar mundur, dan akhirnya dia benar-benar terlihat sangat jauh, terus. Si Dewata Cengkar mulai kewalahan. Dia mulai minta ampun. Dia mulai menyerah, dia mulai minta ampun kepada Aji Soko. "Aji Soko, sudah, katanya. Tapi Aji Soko masih belum mau berhenti. Kain itu terus dibentangkan terus, sampai akhirnya Dewata Cengkar menyerah.
Dia minta ampun, dia menyerah, tapi Aji Soko tidak mau memberi ampun dan mengibaskan kainnya, sehingga Aji Soko terpelanting. Ketika saat dikibaskan itu, kain itu sudah sampai di tepi pantai, dan Dewata Cengkar pun akhirnya tercebur ke dalam laut. Dan berubahlah dia menjadi buaya putih. Seluruh warga yang menyaksikan bersorak-sorak kegirangan. Mereka merasa ketakutan mereka selama ini sudah sirna dengan berubahnya Dewata Cengkar menjadi buaya putih dan menghilang di lautan. Akhirnya sang Aji Soko pun diangkat menjadi raja. Sebagai seorang raja, Aji Soko mulai sibuk dengan semua tugas-tugasnya. Hingga suatu hari, dia berkata kepada Dora, "Doro, tolong kamu pergi ke Majeti dan bilang kepada saudaramu si Sembodo untuk mengambil pusaka yang aku titipkan padanya, dan juga mengajak serta si Sembodo untuk datang ke sini. Sampaikan pada Sembodo, aku tidak bisa ke sana karena aku sudah menjadi raja di sini. Mustahil bagiku untuk melakukan perjalanan jauh hanya untuk menjemput dia, karena banyak rakyatku di sini yang membutuhkanku," kata si Aji Soko. "Baik, Paduka," kata si Doro. Akhirnya Dora berangkat ke Majeti. Sampai di sana, dia bertemu dengan Sembodo. Seperti layaknya dua saudara yang lama tak bertemu, mereka kangen-kangenan dulu. Mereka kangen-kangenan, ngobrol, nostalgia. Lalu si Doro menceritakan perjalanannya selama ini seperti apa. Perjalanannya bersama Aji Soko selama Sembodo ditinggal di Majeti. Kemudian dia menyampaikan, ya itu makanya sekarang Aji Soko udah jadi raja, dan sekarang aku itu diutus ke sini untuk mengambil pusakanya serta menjemputmu untuk ikut kami ke Medang Kamolan. Kita hidup di sana bareng-bareng," kata si Doro. "Waduh, nggak bisa saudaraku, Doro. Aku nggak bisa ke sana karena bukan Aji Soko sendiri yang datang ke sini. Sebagai ajudan, aku harus memegang teguh apa yang sudah pimpinanku berikan kepadaku, yaitu aku akan menjaga pusaka ini baik-baik dan tidak meninggalkan tanah Majeti ini sampai Aji Soko sendiri yang datang ke sini." Dari situ Doro mulai merasa emosi. Dia mulai marah. "Oh, jadi begitu? Kamu gak percaya sama aku? Jadi kamu gak mau menjalankan perintah Aji Soko, pimpinan kita," kata si Doro. "Bukan begitu saudaraku, tapi aku juga tapi Aji Soko juga punya amanah yang diberikan kepadaku untuk menjaga pusaka ini. Dan amanah itu diberikan langsung ke aku. Jadi aku harus melaksanakan perintahnya dengan baik. Aku harus tetap di sini menjaga pusakanya sampai Aji Soko sendiri datang ke sini." Si Doro tetap bersikukuh dengan perintah Aji Soko membawa Sembodo dan pusakanya untuk dibawa ke Medang Kamolan. Dan Sembodo masih kekeh dengan apa yang diyakininya, yaitu mempertahankan pusaka itu dan tetap berada di Majeti sampai Aji Soko sendiri datang ke sana. Akhirnya mereka seperti kayak kalau orang Jawa bilang ehel-ehelan. Sampai akhirnya pertarungan tak dapat dihindarkan. Di saat yang sama, Aji Soko seperti mendapat firasat. Jadi dia baru ingat, astaga, iya, aku pernah berpesan kepada Sembodo untuk menjaga pusaka itu dan tidak meninggalkan tanah Majeti sampai aku datang sendiri ke sana. Bagaimana bisa aku menyuruh Doro untuk mengambil pusaka itu dan menjemput Sembodo tanpa aku, kata si Aji Soko. Akhirnya
Aji Soko bergegas menyusul Doro ke Majeti untuk menemui si Sembodo. Tapi ketika Aji Soko sampai di Majeti, semua telah terlambat. Doro dan Sembodo yang bertarung karena mempertahankan perintah atau amanat dari Aji Soko sama-sama sudah menjadi mayat. Mereka mati dalam pertempuran. Aji Soko sangat terpukul. Dia sangat sedih. Maka dari itu, untuk menghormati kedua ajudannya yang setia, dia menulis Hono Coroko yang sampai sekarang dipakai oleh orang Jawa. Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo, yang artinya ada urusan yang terlibat sebuah pertarungan. Mereka sama-sama sakti dan mereka sama-sama mati. Dari cerita Aji Soko sebenarnya banyak makna yang tersirat. Dari nama daerah, nama tokoh, dan juga ceritanya. Medang Kamolan itu mengandung sebuah arti. Medang yaitu daerah yang sangat luas. Kamolan itu tertutup. Jadi sebuah daerah yang masih sangat tertutup atau primitif, yang bisa dibilang ya primitif gitu aja, karena dikuasai oleh seorang raja yang berwujud raksasa, Dewata Cengkar, dan raksasa itu adalah lambang kebodohan. Lalu datanglah Aji Soko. Aji itu ilmu, Soko itu tonggak. Yang mana si Aji Soko ini mempunyai sorban di kepala. Kepala itu adalah otak, tempatnya kita berpikir, tempatnya ilmu. Maka dari itu sorban yang dipakai Aji Soko luas, ketika dibentangkan itu luas tanpa ujung. Karena ilmu memang tanpa ujung. Lalu ajudan Doro Sembodo adalah sifat manusia, yaitu sifat baik dan sifat jahat, sifat baik dan buruk. Maaf, bukan jahat ya, sifat baik dan buruk. Dan keduanya akan terus hidup berdampingan sampai yang punya sifat baik dan buruk ini mati, baru dua-duanya mati. Maksud saya meninggal. Begitu. Lanjut ke cerita Roro Cengkeh. Oke. Jadi si Aji Soko tadi kembali ke kerajaannya, ke daerahnya, ke Medang Kamolan. Nah, suatu ketika datang seekor ular raksasa menuju ke kerajaan. Ular itu menemui penjaga kerajaan, penjaga pintu kerajaan. Dia bilang kalau dia ingin masuk menemui ayahandanya. Dua penjaga pintu kerajaan itu terkejut. Ayahmu? Siapa ayahmu? Ayahku adalah Aji Soko, Raja Medang Kamolan, kata si ular raksasa itu. Mereka terkejut. Mana mungkin seorang raja yang cerdas, pandai, bijaksana bisa mempunyai anak dengan wujud ular raksasa, kata si dua pengawal itu, dua penjaga pintu. Aku akan jelaskan semuanya. Tolong persilahkan aku masuk. Izinkan aku masuk untuk menemui ayahku. Aku akan menjelaskan semuanya. Lalu mereka akhirnya kedua penjaga pintu itu menghadap ke Aji Soko dan menjelaskan apa yang terjadi. Aji Soko pun terkejut. Tapi baiklah, bahwa si ular itu masuk disaksikan oleh para pengawalnya, para
apa ya, kayak mungkin pejabat kerajaan gitu. Jadi si Aji Soko ini menerima kedatangan si ular raksasa. Kemudian dia menghadap. Dia mengaku bernama Joko Linglung. Kemudian Aji Soko bertanya, "Kamu siapa? Dari mana? Dan apa maumu?" Mohon maaf, Baginda Raja. Nama saya adalah Joko Linglung. Saya adalah anak Baginda Raja. Aji Soko bertanya, "Anakku? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku bisa mempunyai anak kamu? Dari mana ceritanya?" Lalu Joko Linglung pun menceritakan asal-usulnya. Suatu ketika Aji Soko berada di rumah Roro Cengkeh untuk istirahat dan dijamu oleh sepasang suami istri yang sudah tua renta, dia meminta izin untuk numpang sebentar ke belakang dan dia berpasangan dengan Roro Cengkeh. Saat itu akhirnya dia ketika di dalam kamar mandi mengeluarkan air mani, dan air maninya itu ikut dalam aliran, maksudnya dia mengalir di saluran pembuangan, dan tanpa sengaja terminum oleh seekor ayam jantan. Suatu hari ayam jantan itu bertelur, dan kejadian aneh itu cukup mengejutkan Roro Cengkeh beserta kedua orang tuanya. Namun karena kejadian itu dianggap kejadian yang tidak biasa, bisa dibilang itu sangat kejadian luar biasa, akhirnya si telur ini disimpan oleh Roro Cengkeh di bawah tumpukan jerami. Apa sih namanya, tumpukan padi yang disimpan, jadi kan kayak ada lumbung padi, nah itu disimpan di bawahnya, di paling bawah. Akhirnya beberapa waktu berlalu, mereka merasa aneh karena persediaan beras mereka, persediaan makanan mereka tidak pernah habis, walaupun pernah suatu masa mereka tidak mengisi lumbung itu, tapi selalu ada, seperti tidak pernah berkurang. Hingga akhirnya karena penasaran, sang ayah mencoba membongkar, ada apa sih? Kok aku merasa aneh, karena walaupun diambil tiap hari kok nggak habis-habis. Pas dibongkar, ternyata di bawah tumpukan itu ada ular raksasa. Saking terkejutnya, si bapak ini jatuh pingsan. Si ibu penasaran, suara apa itu? Lalu dia menyusul ke lumbung padi, menemukan suaminya tergeletak pingsan di sana. Lalu dia menoleh dan melihat ada ular raksasa di situ. Dan si ibu pun juga ikut pingsan. Roro Cengkeh juga penasaran, ada suara apa? Dia mendengar ibunya berteriak, kemudian tidak ada suara lagi. Dia menyusul. Nah, si Joko Linglung khawatir, jangan-jangan nanti si Roro Cengkeh juga ikutan pingsan. Maka sebelumnya dia sudah berkata, mohon maaf, jangan dulu pingsan, dengarkan saya. Si Roro Cengkeh yang merasa ketakutan, akhirnya dia hanya bisa terdiam, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan syukurnya dia tidak pingsan. Di situ dia menjelaskan, aku ini adalah anakmu, kata si ular kepada si Roro Cengkeh. Si ular mengetahui asal usulnya, dari mana dia dan bagaimana dia lahir. Roro Cengkeh akhirnya menerima kenyataan bahwa si makhluk yang berwujud ular itu adalah anaknya. Kemudian dia menyuruh anaknya, ya sudah, temui bapakmu. Sekarang dia sudah menjadi raja di Medang Kamolan, kata si Roro Cengkeh. Dari situ Joko Linglung mencari bapaknya ke Medang Kamolan.
Sebagai seorang raja ada perasaan malu. Apalagi kejadian itu disaksikan oleh para bawahannya. Lalu si Aji Soko memberikan tantangan kepada Joko Linglung. Baik, aku akan mengakuimu atau percaya bahwa kamu adalah anakku dengan satu syarat. Apa itu? Tanya si Joko Linglung. Kamu cari buaya putih yang mana adalah perwujudan dari Dewata Cengkar. Lalu bawa kepalanya ke sini. Si Joko Linglung menyanggupi. Lalu Aji Soko memberikan syarat lagi. Tunggu, ada lagi. Karena perwujudanmu yang tidak biasa dan terkesan menyeramkan, maka aku punya satu syarat lagi untukmu. Kamu tidak boleh melalui jalur darat. Karena takutnya semua wargaku akan merasa ketakutan dengan kedatanganmu. Baik, jawab si Joko Linglung. Akhirnya Joko Linglung pamit untuk mencari Dewata Cengkar melalui jalur bawah tanah. Akhirnya dia masuk lewat tanah, bawah tanah, jadi dia menggeliat dari dalam tanah, terus melakukan perjalanan terus, dan beberapa kali dia menampakkan diri ke permukaan karena di dalam tanah kan gelap, dia nggak bisa ngelihat dia udah sampai kapan, sudah sampai mana. Jadi dia perlu sesekali nongol ke darat untuk melihat, oh sampai sini. Dan daerah-daerah di mana dia menampakkan diri ini dan sekarang menjadi ada beberapa tempat yang dipercaya sebagai tempat nongolnya si Joko Linglung itu. Salah satunya di Bleduku, daerah Gerobokan. Terus ada juga yang menyebutkan pernah muncul di Rawapening. Lalu saya lupa tapi ada beberapa tempat. Hingga akhirnya si Joko Linglung ini sampai di pantai selatan, tempat ketika si Dewata Cengkar ini terjebur ke laut. Tapi sampai sana dia tidak menemukan seekor buaya putih. Dia menelusuri lautan untuk menemukan si Dewata Cengkar yang sudah berubah menjadi buaya putih. Dia terus melakukan perjalanan terus hingga akhirnya dia menemukan buaya putih di daerah Surabaya, dan akhirnya terjadilah pertarungan di situ di tengah laut, dan orang melihatnya itu adalah buaya dan ikan, padahal ikan raksasa, ikan apa ya? Padahal itu sebenarnya adalah wujud dari Joko Linglung dan si buaya putih. Pertarungan itu dimenangkan oleh Joko Linglung dan kepalanya diputus oleh si Joko Linglung dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Lalu Joko Linglung kembali ke tanah, kemudian pulang ke Medang Kamolan untuk menemui ayahnya. Sampai di Medang Kamolan, dia menghadap ayahnya, kemudian melaporkan apa yang sudah ia kerjakan. Dia sudah bertemu dengan buaya putih, kemudian memenangkan pertarungan, kemudian membawa serta kepala buaya putih sesuai dengan permintaan sang ayah. Akhirnya mau tidak mau Aji Soko pun mengakui bahwa Joko Linglung adalah anaknya, walau masih ada rasa malu, ada sedikit malu dalam hatinya. Hingga akhirnya dia memberikan satu buah wilayah, jadi ada kerajaan yang di situ isinya binatang-binatang, ada kuda, ada segala macam semua di situ. Nah, Joko Linglung ditempatkan di situ. Joko Linglung sangat senang karena dia sudah mendapatkan pengakuan dari ayahnya sendiri dan mempunyai tempat tinggal sendiri, maksudnya dikasih daerah kekuasaan sendiri yang mana ditaruh di kerajaan yang isinya binatang-binatang. Tapi
karena dia sudah membawa kepala si buaya putih tadi yang merupakan perwujudan dari Dewata Cengkar. Akhirnya si Joko Linglung juga mempunyai kebiasaan yang sama dengan si Dewata Cengkar. Tapi kala itu yang ada hanya binatang dan para pengawal yang bertugas untuk memberikan makan kepada binatang-binatang dan membersihkan kandang-kandang binatang itu. Jadi hari demi hari penghuni dari kerajaan yang isinya para binatang itu lama-kelamaan berkurang dan benar-benar tinggal sedikit. Kejanggalan itu dilaporkan ke Aji Soko. Aji Soko pun marah karena memang ada pengawal yang ternyata memergoki si Joko Linglung sedang memakan binatang yang ada di situ. Lalu Aji Soko marah dan menghukum si Joko Linglung. Joko Linglung, kamu sudah kelewatan, kamu terlalu, kata si Aji Soko. Aku menghukummu untuk meninggalkan daerah ini. Baik ayah, kata Joko Linglung. Joko Linglung ini nerima apa yang menjadi keputusan ayahnya. Sekarang saya hukum untuk tinggal di sebuah hutan yang sekarang daerahnya menjadi bernama Kesongo. Hutan belantara. Dan kamu tidak boleh makan apapun kecuali makanan itu datang sendiri ke dalam mulutmu, kata si Aji Soko. Joko Linglung menjawab, baik ayah, kata si Joko Linglung. Pergilah si Joko Linglung untuk menuju ke hutan yang dimaksud oleh si Aji Soko. Sampai di sana dia berdiam diri karena dia tidak boleh makan apapun. Dia berpuasa sampai beberapa waktu lamanya. Lalu dia berpikir, bagaimana mungkin bisa ada makanan datang sendiri ke dalam mulutku. Lalu dia punya ide. Dia membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah itu dia tidak pernah bergerak sedikit pun sampai seluruh tubuhnya ditutupi oleh lumut dan tanaman-tanaman. Suatu hari ada 10 anak pengembala sedang mengembala kambing. Ketika itu tiba-tiba hujan turun. Nah, mereka berlarian untuk mencari tempat untuk berteduh. Tapi salah satu dari anak itu, dari 10 orang itu tidak diizinkan masuk. Udah, kamu jangan ikut, kamu bau, kata mereka. Karena satu anak ini dia punya penyakit kulit. Kalau orang Jawa sih gudiken, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Dia punya penyakit kulit gitulah, dan itu bau, sangat bau. Jadi ke-9 temannya ini sangat keberatan kalau sampai satu orang ini ikut berteduh bersama mereka. Si satu anak ini diusir, ya sudah, akhirnya dia mencari tempat berteduh yang lain di bawah pohon yang biasa aja gitu, karena nggak ada tempat berteduh lain. Sementara ke-9 anak tadi berteduh di dalam gua. Mereka menemukan satu buah gua di situ. 9 berteduh di situ, yang satu berteduh di bawah pohon. Satu anak yang sedang berteduh di bawah pohon itu sedang memperhatikan ke-9 temannya yang berada di mulut gua. Seperti anak yang dikucilkan pada umumnya, dia memperhatikan ke-9 temannya sedang asik bercanda ria. Tapi tiba-tiba mulut gua itu tertutup dengan cepat. Dan ke-9 anak itu dimangsa oleh Joko Linglung yang sedang menyamar, dan perwujudannya seperti mulut gua karena tertutup oleh semak belukar dan lumut
Padahal itu adalah mulut dari Joko Linglung. Satu anak yang menyaksikan ini terkejut karena 9 temannya tadi menjadi korban, dimakan oleh si Joko Linglung. Berlarilah ia pulang untuk melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Dari situ orang tuanya melaporkan ke Aji Soko, kemudian Aji Soko bertambah marah. Lalu Joko Linglung dipantek. Dipantek itu apa ya? Kayak dipaku seluruh tubuhnya supaya tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Dan cerita berakhir di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf jika ada yang merasa lo kok gitu. Namanya juga cerita rakyat. Cerita rakyat ini turun dari mulut ke mulut, didongengkan dari orang tua ke anaknya, kemudian ke anaknya, kemudian ke anaknya. Jadi sebab dari situ ada perbedaan versi, ada mungkin cerita bisa berubah-ubah sesuai dengan orang yang menceritakan. Dan sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, dan terima kasih untuk Mas Gaduh telah mempercayakan saya untuk ikut berbagi cerita.